Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua. Kali ini gua bikin segmen baru yaitu bincang bola, terutama Liga Inggris, terutama lagi Manchester United ya karena jelas bisa dilihat ya. Nggak, jangan ditanya. Oke, langsung aja gua mau bahas tentang Manchester United ya. Bentar lagi itu adalah jendela transfer musim dingin dan bentar lagi juga Manchester United akan kehilangan dua pemain yang lagi bagus-bagusnya yaitu Amad Diallo yang pertama, kemudian Bryan Mbeumo yang akan mengikuti Piala AFCON. Gue sempat ngeliat beberapa di kolom komentar akun-akun bola itu pada masih nggak paham. Padahal kan udah nggak lolos Piala Dunia, kenapa Manchester United takut kehilangan dua punggawanya gitu. Beda, dan yang dipastikan nggak lolos tuh setahu gue baru uh, timnasnya Bryan Mbeumo ya, yang main bareng sama Onana di apa sih namanya negaranya tuh, Bryan Mbeumo. Kamerun, main di Kamerun bareng Onana. Dia nggak lolos Piala Dunia, tapi tetap main di Piala Afrika. Itu beda, beda pertandingan dan beda event, beda kalender. Flashback dikit ya, masalah Manchester United itu jujur aja gue selama ini awal pertandingan ngelawan Arsenal tuh kekalahan di pertandingan perdana, gue tuh kayak langsung prediksi gitu loh, kayaknya MU nih musim ini masih nggak kemana-mana, antara peringkat 12 sampai 8 lah, paling bagus 8 kalau menurut gue. Kemudian makin kelihatan ketika pertandingan lawan Fulham yang dimana dia unggul duluan tapi kemudian malah main cenderung bertahan, endingnya bisa disamakan sama Fulham, which is mengecewakan banget. Kemudian ya melawan di Piala Carabao Cup melawan Grimsby Town yang Manchester United berhasil menjadi bahan bulian seluruh alam semesta kayaknya. Gila-gilaan. Bayangin kalah sama klub di kasta kesekian gitu. Karena bukan suatu yang bisa dibanggakan. Kemudian menang lawan Burnley, kalah lawan City di kandang City 3-0, kemudian bisa menang lawan Chelsea 2-1 dengan kontroversial 2 kartu merahnya yaitu Robert Sanchez kemudian Casemiro. Kemudian kalah lagi, dihantam ke tanah lagi oleh Brentford, kemudian menang lawan Sunderland di kandang. Dan secara mengejutkan, jujur gue prediksi itu MU waktu itu imbang tuh udah hasil yang bagus ngelawan Liverpool di kandang Liverpool. Ternyata menang. Dan kelihatan banget determinasinya, malah justru waktu itu gue sekilas aja pertandingan itu lebih terlihat gegen pressingnya tuh di MU ketika main di ngelawan Liverpool di Anfield. Kemudian menang lawan Brighton walaupun di menit 1 sampai ke 70 tuh menit 1 sampai 60 kalau nggak salah. Itu tuh pertandingannya bagus. MU benar-benar menguasai, kemudian mulai berbalik ketika Amorim sudah mulai memasukkan beberapa punggawa-punggawa yang sering error kayak Dorgu dan lain sebagainya. Ya sudah lah ya. Itu kemudian imbang lawan Nottingham Forest ya, which is dia masih ada di klasemen bawah kalau nggak salah, sekarang bisa imbang. Itu mengejutkan banget karena udah kayak kerasa determinasinya berkurang. Kemudian imbang lawan Tottenham. Jujur seharusnya MU itu bisa menang. Di balik itu semua tuh ya memang Tottenham lagi on fire kan, kalau nggak salah waktu itu lagi ngehajar Copenhagen apa gimana di Champions League atau di Piala Eropa kalau nggak salah. Dan berikutnya nanti tanggal 25 November ada pertandingan ngelawan Everton yang dibarengi dengan juga jendela transfer musim dingin yang mulai dibuka tanggal berapa sih, itulah. Nah, yang pengen gue bahas adalah seputar ada nggak sih kemungkinan transfer MU yang akan masuk di jendela transfer musim dingin. Kalau menurut gue pribadi perlu, to be honest, menurut gue pribadi itu perlu dilakukan, bahkan karena you name it lah, kita tuh banyak kehilangan pemain-pemain bagus ya. Contohnya kayak Mason Greenwood. Sebenarnya Mason Greenwood itu kalau bukan karena kasus juga, dia secara attitude mungkin agak kurang, tapi dia secara etos kerja bagus. Dia menurut gue sebagai pengamat amatiran kayak ini, menurut gue Mason Greenwood tuh etos kerja bagus. Walaupun dia ego ya, masih muda, wajar lah, butuh jam terbang. Kalau bukan karena masalah yang itu yang sempat viral itu, dia juga mungkin masih main di Manchester United. Gue jujur menyayangkan bakat seperti Mason Greenwood. Untuk Rashford, Rashford sebenarnya bagus, mungkin nggak cocok aja di skema Amorim. Kemudian untuk jadi Sancho kayak menurut gue nggak usah dibahas, nggak jelas gitu menurut gue itu. Kemudian
apa ya, pemain-pemain seperti Onana jujur gue tuh orang yang paling bersyukur ketika tahu Onana, tapi statusnya masih dipinjamkan apa dibeli sih gue lupa, di Trabzonspor di klub asal Turki ya. Itu jujur gue bersyukur banget akhirnya, dan kemudian MU beli kiper berikutnya yaitu Saint Lamens, dan luar biasa, jujur luar biasa, walaupun dia juga ada kebobolannya dan lumayan lah, kebobolan clean sheet-nya juga masih sedikit, cuman kalau menurut gue kiper debutan di Liga Premier Inggris, main di klub sebesar MU gitu kan, main di klub sebesar MU, dia berhasil membuat sebuah rasa aman dari para punggawa belakang Manchester United. Itu luar biasa. Mungkin kalau saran gue sih mulai dia PD-nya mulai ditingkatkan lagi seharusnya, kemudian dia mulai sering komen tuh memberikan arahan ke pemain-pemain belakang untuk menutup beberapa ruang sehingga dia bisa fokus ke positioning yang celah terbuka. Karena menurut gue Saint Lamens itu positioningnya cukup bagus untuk seorang kiper muda. Tinggal dia asah lagi, dia mungkin bisa menjadi salah satu kiper terbaik di Manchester United atau bahkan Liga Inggris atau bahkan dunia. Karena banyak yang memuji, highlightnya juga udah mulai banyak dan mulai dielu-elukan, mulai diomongkan oleh pundit-pundit di Inggris kan. Oke. Balik lagi ke topik yang pengen gue bahas. Gue akan bahas seputar tentang transfer Manchester United yang akan terjadi. Apakah akan ada transfer Manchester United di jendela musim dingin atau enggak. Sebelum gue bahas, gue akan bahas tentang taktikal dari Ruben Amorim. Ini dari pengamatan gue aja ya, pengamatan amatiran gue. Ini gue udah bikin skemanya. Kan biasanya Amorim tuh main kayak gini. Dia main cenderung formasinya adalah 3-2-2-2-1 sebenarnya kan, 3-4-2-1 atau 3-4-3. Sebenarnya dia mainnya kalau menurut gue sih 3-4-2-1 ya, di mana nomor 1 ini adalah nomor 1 yang ungu ini Bruno Fernandes, kemudian nomor 2 yang ungu ini adalah Casemiro, kemudian di nomor 2 yang hijau ini adalah Diallo, nomor 1 yang hijau ini adalah kadang-kadang Dalot, kadang-kadang Dorgu, yang terakhir kemarin Dorgu ya. Kemudian di nomor 1 yang orange ini adalah biasanya Cunha ataupun Mason Mount, nomor 2 ini Mbeumo, kemudian nomor 1 ini kalau nggak Sesko atau Cunha yang ditaruh depan nomor 1 merah ini, berarti nomor 1 yang orange ini adalah seorang Mason Mount. Nah, ini pengamatan gue aja ya, selama gue nonton Manchester United itu, kalau menurut gue ini posisi menyerang itu nih, dua pemain ini antara Diallo dan Dalot, dia akan maju progresif ke depan seperti ini, menumpuk, dan kemudian disertai oleh pemain-pemain seperti Mbeumo dan Cunha kalau Sesko main di sini. Nah, tapi yang terjadi adalah ketika ada penyerangan, Bruno Fernandes dia akan free roam di sini. Coba. Dia akan free roam di sekitar sini nih, area sini. Apa buktinya? Ini bisa dibuktikan dari heat map-nya Bruno Fernandes selama ini. Dia akan free roam di sekitar area-area sini. Oke. Dia akan free roam di area situ untuk menjadi seorang support dari penyerangan. Bahkan lebih nggak jarang juga dia sebagai goal scorer kan, melihat kesempatan. Nah, kalau menurut gua yang dibutuhkan kalau emang misalnya Manchester United itu membutuhkan sebuah transfer, kan ada beberapa yang diisukan akan datang ke Manchester United ya. Contohnya kayak gua cari itu ada, contohnya tuh kayak ada yang diisukan tuh ada Carlos Baleba ya, ada di datanya FB chart. Baleba, kemudian ada bukan Baleba, kemudian Joao Gomez yang paling baru itu yang diisukan pemain-pemain yang bakal ke Manchester United, pemainnya Wolverhampton kalau nggak salah ya, benar, Joao Gomez. Kemudian ada
Ada Morton kayaknya ini enggak juga sih. Kemudian ada juga Hulman, Morton Hulman, pemain Sporting Lisbon. Kemudian ada apa sih namanya tuh, si siapa yang paling mendekat itu? Ini An Elliot 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 Anderson. Nah, gue coba ini ya, ngelihat by statistik aja. Ini gue pakai FBref statistiknya karena menurut gue ini yang cocok untuk komparasi simple aja, amatiran ala gua itu kan. Ini kita buka Open Casemiro, kita buat perbandingannya. Pertama adalah Elliot Anderson. Yang bisa dilihat di grafik ini adalah Casemiro dari sisi defendingnya dia lebih gede. Ya wajar, itu wajar karena Casemiro emang gelandang jangkar kan ya, mau apa ini mau diharapin lagi gitu. Kayak sini ini nomor 2 ini adalah Casemiro, emang dia ketika role-nya Bruno ini maju ke sini gitu kan, emang Casemiro tuh udah standby di sini aja. Ketika Bruno dia mulai apa sih namanya progresif ke depan, Casemiro ngikutinya tapi tetap di belakang. Dia standby sebagai jangkar terakhir dari pemain tengah gitu. Dia standby sebagai jangkar terakhir dari pemain tengah. Jadi gue nggak heran kalau misalnya MU memutuskan untuk membeli pemain baru, misalnya bener-bener nyari. Toh juga kan kalau misalnya bener-bener nih Bumo yang which is biasa posisinya di sini sama Diallo pergi, otomatis MU akan membutuhkan pemain penggantinya gitu kan. Kalau MU butuh pemain penggantinya, kemungkinan itu misalnya ini Bumo keluar, Diallo keluar, butuh dua pemain ini yang menggantikan. Bisa aja Bruno menggantikan posisinya Bumo di sini, ataupun mungkin Kunya ya bisa diganti lah. Kemudian di sini untuk penggantinya Diallo kita masih ada punya nama-nama seperti Nos Mazraoui. Kemudian Mazraoui kalau salah dia juga ikut main di AFCON kalau nggak salah ya. Karena dia kan di Maroko kan. Maroko tuh masuknya Afrika kan kalau nggak salah. Ini nggak tahu ikut atau enggak. Kemudian ada Nos Mazraoui, kemudian ada masih Dorgu oke lah. Kemudian ada Diallo yang bisa di kanan, berarti Dorgu di kiri kemungkinan besar. Penggantinya masih ada gitu, pelapisnya masih ada selama Diallo sama Bumo ataupun Nos Mazraoui ikut pertandingan di Piala Afrika. Tapi masalahnya kalau Bruno kesini, Bruno main di pengganti posisinya di sini atau di sini terserah antara dua ini, berarti kan kita butuh pemain tengah lagi. Kita nggak punya pemain tengah lagi, siapa? Maino ini tuh be honest pendapat gue pribadi ya sebagai fans amatiran. Kobbie Mainoo dia nggak punya determinasi untuk progresi menyerang seperti Bruno main ke sini ataupun main ke sini. Dia juga nggak punya determinasi sebesar itu. Siapa lagi? Ugarte banyak yang nggak suka cara main Ugarte karena emang gue jujur pribadi dia tuh Ugarte tuh lebih ke kayak gelandang destroyer atau nggak sih, kayak dia tuh kayak lebih pengacau pertandingan daripada pengacau musuh, maksudnya pengacau formasi musuh daripada fokus di gelandang bertahan kemudian mengatur ritme seperti Casemiro atau Bruno Fernandes yang mencari celah seperti itu. Kalau menurut gue emang MU mau nggak mau kalau mau memang fight di EPL untuk perebutan 4 besar ataupun memang rebutan di posisi Piala Liga Eropa bukan Liga Champions League, Liga Champion, harus melakukan transfer musim dingin kalau memang ngejarnya adalah target jangka pendek yang sekarang dulu. Tapi kalau untuk jangka panjang of course ya bisalah ditahan-tahan dulu, kita nunggu musim panas. Tapi jangan lupa nama-nama seperti ada Morton, kemudian nama-nama seperti kayak gini nih, Elliot Anderson, Morten Hulman, ada Morton, Joao Gomez gue masih belum lihat isu-isu apa namanya ya, Joao Gomez gue masih belum lihat isu-isu transfernya diminati siapa ke siapa.
Ini yang biru BTW ini Casemiro ya. Ini kita bisa melihat perbandingannya dari Adam Morton. Adam Morton itu cenderung lebih ke midfielder yang menyerang daripada bertahan. Jadi kalau misalnya dia MU itu mau nyari gelandang yang tandemnya Casemiro, yang which is dia middle antara dia bisa menyerang, dia bisa bertahan. Adam Morton terlalu menyerang untuk menjadi seorang gelandang bertahan. Kemudian ada di Elliot Anderson. Elliot Anderson ini adalah statistik gelandang yang cocok. Jujur aja tuh biasa menurut gue paling cocok tuh Elliot Anderson karena dia poin bertahannya punya. Kemudian ada progresifnya, dia juga bisa dribble progresif ke depan. Kemudian juga bisa umpan progresif, kemudian bisa pernah juga shoot creating. Dia berarti ini secara situasional juga bagus. Kemudian kekurangannya dia adalah secara areal battle atau kemudian areal perebutan bola atas bagus juga, tackle-nya juga bagus, blockingnya juga bagus, kemudian clearance bolanya juga bagus. Kalau Morten Hulman ini cenderung ke ini menurut gua dua nama yang paling mendekati ya, yang paling memungkinkan juga untuk menggantikan posisi Bruno Fernandes. Kalau misalnya Bruno Fernandes jadi maju di sini posisi ini, yang bisa menggantikan Bruno Fernandes di sini adalah kalau menurut gue pribadi antara Morten Hulman kemudian Elliot Anderson. Kalau Joe Gomez itu gue nggak lihat Joe Gomez itu sebagai sesuatu yang bagus, walaupun memang gajinya murah ya. Gajinya berapa sih Joe Gomez? Oh nggak ada ya, nggak ditampilin. Kayaknya kalau nggak salah tuh gue ngelihat gajinya dia tuh terakhir itu adalah 100 ribuan sekian gitu. Oke, kalau perbandingannya ini yang biru lagi Casemiro, yang merah ini adalah perbandingan pemain yang gue pilih. Morten Hulman kayak gini, Elliot Anderson kayak gini, Joe Gomez kayak gini. Kemungkinannya kalau menurut gue adalah yang paling memungkinkan itu antara Joe Gomez juga bagus juga sih sebenarnya sih. Joe Gomez lah, oke masukin Joe Gomez, Morten Hulman, Elliot Anderson. Untuk Adam Morton dia terlalu menyerang, jadi takutnya dia akan selalu meninggalkan posnya dan lupa balik atau ketinggalan balik. Carlos Baleba juga bagus sebenarnya. Dia ini adalah pemain muda yang mendekati dengan statistiknya Casemiro, cuman nggak tahu kenapa dia akhir-akhir ini lagi off aja gitu pemainnya. Cuman kalau menurut gue adalah tipikal orang yang percaya by data aja gitu. Itu Carlos Baleba juga salah satu orang yang cocok. Ada juga beberapa nama seperti kayak Joshua Kimmich ya. Joshua Kimmich lah, dia bahkan bisa jadi back sayap, kemudian dia bisa menjadi gelandang bertahan, gelandang tengah. Tapi harganya luar biasa mahal. Ada juga nih pemain Stefan Bajcetic. Tapi ya secara ini dia karena dia pemain masih muda. Cuman masalahnya adalah mari kita lihat bareng-bareng who is Stefan Bajcetic. Masalahnya bro, dia ini adalah pemain Liverpool. Masalah di situ. Dia adalah pemain Liverpool gitu. Dia ini adalah salah satu gelandang yang cukup bagus sih kalau menurut gue. By data ya, by data dia cukup bagus dan memungkinkan untuk terjadi transfer. Jadi menurut gue MU wajib, kalau menurut gue ya, karena sebagai fans MU juga gue pengen MU tuh kelihatan mentereng musim ini. Jendela musim dingin ini kalau menurut gue wajib banget untuk beli pemain-pemain seperti yang gue sebutin tadi, seperti ya Joshua Kimmich, kemudian I'm sorry, kayak Carlos Baleba, Carlos Baleba, kemudian Joe Gomez ya masuk. Ada Morton kalau buat gue enggak. Morten Hulman kurang dari sisi bertahannya. Elliot Anderson yes, Elliot Anderson, Joe Gomez, kemudian Carlos Baleba kalau menurut gua pemain-pemain ini. Tapi Carlos Baleba harganya mahal, tapi mungkin bisa dapat murah karena dia lagi off banget, kita nggak tahu. Tapi biasanya kalau musim dingin, pertengahan musim, pemainnya mau diambil klub lain, itu biasanya si klub pemilik ini akan masang harga yang gila-gilaan ya. Kita nggak tahu lah bakal gimana. Enggak, gua harap yang terbaik lah. Semoga MU bisa mendatangkan gelandang bagus gitu ya.
Dan setelah ini gue akan bahas tentang masalah transfer. Mungkin enggak sih MU tuh melakukan transfer atau pembelian pemain sayap back sayap kiri. Karena kita tahu kita nggak punya back sayap kiri dengan kaki kidal. Dorgu kanan. Dorgu, oke gue cek Dorgu itu foot. Oh kiri ternyata dia. Dia pemain kiri, kaki kiri. Iya tapi oke sorry. Dorgu kaki kiri ternyata. Dia pemain kidal tapi ya you know lah umpanannya seperti apa. Dalot kan jelas kalau Dalot tuh kan kanan ya. Karena dia back kanan sebenarnya kan. Ya, Dalot kaki kanan. Iya, bener back kanan kaki kanan. Kemudian Diego Leon juga masih main di Manchester United under. Ya itulah sedikit bahasan tentang yang akan gua bahas ke depannya, yaitu adalah tentang kalau misalnya Manchester United akan melakukan transfer musim dingin ini ataupun antara Desember Januari ini, kalau misalnya beli pemain mau beli apa harusnya gitu. Ini berdasarkan prediksi amatiran gua aja ya. Oke cukup sekian teman-teman. Jangan lupa untuk sholat, makan, dan istirahat cukup karena itu adalah yang kita butuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.